Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, saya akan mereview praktikum minggu lalu tentang machine learning, yaitu regresi sederhana. Di sini saya akan menjelaskan shortcut yang sudah saya buat sebelumnya untuk mempersingkat video kali ini. Sebelum kita melakukan praktikum, ada 3 hal yang harus disiapkan. Yang pertama itu compiler yang digunakan. Di sini saya menggunakan compiler Jupyter Notebooks untuk menerjemahkan Python-nya sendiri. Yang kedua itu adalah library yang digunakan. Yang ketiga adalah dataset yang akan dipakai. Seperti yang kita ketahui, regresi itu untuk mencari nilai perbandingan pada grafik. Di sini saya sudah menggunakan Jupyter Notebooks dan mengimport library yang akan digunakan. Kemudian untuk datasetnya sendiri, saya membuat dataset dengan menggunakan Excel dalam formatnya itu adalah CSV. Nah, yang dijadikan satu dalam file shortcut praktikum saya kali ini agar mudah terintegrasi. Kemudian kita lanjut kembali ke codingannya. Nah, di sini saya akan pertama kali adalah mengimport library yang digunakan. Library yang saya gunakan itu ada 3, yaitu Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Pandas itu digunakan untuk mengolah data, NumPy itu digunakan untuk vektor dan matriks, dan Matplotlib digunakan untuk menggambar grafik. Kemudian saya import Pandas sebagai PD. Kenapa saya aliaskan PD? Karena ketika saya ingin memanggil fungsi dari Pandas, saya cukup mengetik kata PD saja. Untuk NumPy dan Matplotlib juga sama. Ini kita coba run. Nah, kalau muncul tanda bintang sebelum tanda 11 itu artinya shortcut sedang dijalankan. Kalau sudah muncul tanda angka artinya shortcut sudah berhasil dijalankan. Kemudian karena kita sudah berhasil memanggil library, langkah berikutnya adalah melihat apakah file sudah terintegrasi dengan shortcut. Yaitu dengan dataset yang kita pakai adalah dataset penjualan dengan tipe data CSV. Nah, ini adalah dataset sama dengan PD. PD tadi adalah Pandas, read untuk membaca CFC, dia cuma membaca CFC yaitu data penjualan. Mari kita run. Ya, ini adalah data penjualannya. Jika kita ragu, kita bisa cek terlebih dahulu. Nah, di sini posisi dataset dengan data yang ada di Excel itu sama, artinya data sudah terintegrasi. Lanjut, langkah berikutnya yaitu adalah kita melihat tabel grafik terlebih dahulu data sebelum diolah. Jadi untuk data grafik sendiri kita menggunakan fungsi Matplotlib yang dialiaskan sebagai PLT. Pada PD-nya itu Pandas, data frame, dataset. Kemudian scatter itu memisahkan antara data promosi dan data penjualan. PLT-nya lagi X label dan Y label. Y dan X label itu adalah untuk menamai di grafiknya gitu. Dan PLT show itu untuk menampilkan. Coba kita running. Nah, ini sudah muncul grafiknya, grafik dataset yang belum diolah. Setelah dataset grafiknya sudah ada, maka langkah berikutnya adalah memisahkan memisahkan ke bentuk matriks dan atau vektor. Karena data ini
untuk Matlab-nya sendiri, untuk apa itu scalar itu hanya bisa membaca dalam bentuk data matriks. Untuk matriks sendiri kita menggunakan fungsi NumPy ya. Nah, di sini X dan Y, NumPy arraynya data promosi, dari data promosi dan data penjualan. X train itu digunakan untuk memisahkan. Dan reset-nya itu 1,1 minus 1,1. Kenapa minus 1,1? Itu apa itu? Jadi kalau matriks itu kan ada yang ke samping, ada yang memanjang ke bawah. Nah, kalau resep itu dia buat manjang ke kanan, kalau nggak pakai resep dia itu turun ke bawah gitu. Kalau fungsi print itu sama kayak show, dia untuk menampilkan. Kita run, nah ini udah muncul. Kemudian langkah berikutnya ketika sudah dipisahkan, kita menggunakan fungsi scalar yang diimport dari linear regression. Nah, untuk datanya sendiri karena udah dipisahkan, saya adakan X-train dan Y-train. Nah, langsung aja di model linear regression-nya kita run. Nah, dia udah muncul linear regression, artinya udah terjalan nih data. Maka langkah berikutnya adalah kita membuat menampilkan data tersebut dengan perbandingan dengan perbandingan grafik yang sudah diberi garis. Untuk garisnya sendiri itu di sini saya menggunakan warna merah dan warna biru. Nah, sama menggunakan Matlab juga, tapi ini adalah perbedaan data ketika datanya sudah dipisah menggunakan scalar dengan data yang belum dipisah. Bisa terlihat tampaknya. Kemudian langkah berikutnya setelah dipisahkan, kita akan mencari prediksi. Prediksinya itu menggunakan perintah NumPy yang datasetnya itu dari penjualan ini, penjualan sama di resep juga di print prediksi penjualan. Untuk prediksi penjualan ini variabel bebas mau pakai apa aja, tapi di sini saya menggunakan prediksi penjualan. Kemudian kita run, dia sudah dapat prediksinya titik-titik yang mendekati perbandingan antara X dan Y gitu. Kemudian dari itu kita mencari titik tengahnya, titik R-square-nya, di mana R-square-nya itu didapat dari Y-test, karena dari Y-test itu ada penjualannya sendiri dan dibandingkan dengan prediksi penjualan. Prediksi penjualannya adalah ini. Kemudian kita run. Nah, dia udah dapat prediksi scalarnya. Mungkin itu saja video praktikum membahas tentang mengulas praktikum sebelumnya. Jika ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang udah menyaksikan video kali ini. Terima kasih. Ada lagi mas ini nggak?